Kamu bisa record sudah? Oke, sudah saya record, Pak. Oke. Oke ya, saya sharing dulu untuk materinya, sudah Anda dapat ya di LMS. Nanti saya nggak akan lagi kasih ya, karena sudah ada semua ya. Artinya setiap mata kuliah, setiap pertemuan sudah tersedia semua ya. Oke. Oke, sebentar ya, saya ini dulu filenya. Oke, sudah nampak? Slide saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke ya, kita mulai ya belajar pemeriksaan pajak. Nah, saya mulai dulu dengan pertanyaan. Ada nggak yang bisa jawab? Kalau melihat pemeriksaan pajak ini, saya kalau mengajar materi ini kan termasuk di di KUP ya. Ketentuan di KUP juga mengatur. Anda waktu KUP dapat di semester berapa? 2 ya? Atau 1? 2, Pak. 2 ya? Oke. Oke, mohon dijawab ya kalau ada yang mau menjawab tentunya. Berkaitan dengan pemeriksaan pajak. Saya kalau membagi KUP itu kan ada di fase-fase yang dilampaui oleh wajib pajak ya. Fase awal itu apa, kemudian fase yang berikutnya apa. Nah, kira-kira kalau menurut Anda, ada yang bisa cerita nggak? Kalau pemeriksaan pajak itu ada di fase sebelah mana? Oke, silakan. Ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau jawab? Nanti dapat nilai aktivitas loh ya. Yang menjawab pertanyaan. Atau yang menampilkan mungkin pendapatnya ya. Silakan. Ada yang mau jawab? Sebelum penagihan, mungkin Pak, pemeriksaan pajak itu kalau misalnya ada wajib pajak yang mengajukan untuk restitusi lebih bayar, setahu saya. Oke. Sebelum penagihan atau pemeriksaan dilakukan saat WP mengajukan restitusi, begitu. Oke. Saya jawab bisa ya, tapi ya belum lengkap. Begitu. Ada yang tahu nggak definisi pemeriksaan itu apa sih? Nah, lihat di pasal 1. Pasal 1 Undang-Undang KUP. Ada tuh definisi pemeriksaan. Izin, Pak. Ya, silakan. Untuk di pasal 1 angka 25 UU KUP itu, pemeriksaan itu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data atau keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan, Pak. Ya. Nah, coba Anda lihat ya bahwa di situ ada yang kita sebut dengan serangkaian kegiatan. Tentunya kegiatan ini dilakukan oleh pegawai pajak ya, untuk mengumpulkan, ya kan, ya data, keterangan atau informasi, ya. Nanti dilakukan secara apa? Objektif ya, secara profesional. Artinya di situ berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh siapa petugas ataupun fungsional pemeriksa pajak.
Itu dipastikan nanti di sana ada apa? Kegiatan mengumpulkan data dan informasi keuangan, ya. Lalu yang perlu diinikan lagi adalah tujuannya apa, Pak? Ada di situ juga tadi yang disebut oleh Mas Yusuf tadi. Ada tujuannya ya. Pengujian kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban pajak. Benar Mas Yusuf begitu? Ya, gitu Ya, ya. Ya. Yang kedua tujuan lain. Nah, berarti kalau begitu kita bisa mendefinisikan atau memposisikan pemeriksaan pajak itu ada pada fase official assessment ya. Lupa katanya kita ini self assessment, Pak. Iya, memang. WP itu self assessment ya. Tapi bukan berarti melulu di situ bahwa apa yang dilaporkan oleh WP kita terima begitu saja. Ya. Fase WP yang pertama kali apa? Kalau yang Anda tahu. Kalau Anda belajar KUP. Pendaftaran ya. Ya nggak? Fase pertama kali itu WP, pendaftaran. Untuk mendapatkan apa? Ya, NPWP atau NPPKP ya. Ya. Dan waktu Anda belajar KUP, siapa yang harus terdaftar sebagai WP? Jelas. Ya, mereka yang telah terpenuhi syarat subjektif dan objektif. Maka mereka harus apa? Menjadi wajib pajak. Kayak nanti ini Anda lulus di 3, diangkat jadi pegawai, ya, pegawai KPP, amin ya rabbal alamin ya, ya, maka nanti pada saat Anda menjadi pegawai tersebut, maka Anda secara objektif terpenuhi. Kalau sekarang Pak belum, kenapa? Karena Anda belum punya penghasilan kan ya. Tapi secara subjektif Anda terpenuhi karena Anda lahir di Indonesia kan, atau Anda lebih dari 183 hari berada di Indonesia kan begitu. Ya. Oke, lalu setelah itu apa Pak? Ya, setelah Anda punya NPWP, dipastikan ya, paling tidak ada 2 kewajiban yang harus Anda lakukan, yaitu kewajiban melapor dan kewajiban membayar. Itu biasanya bersamaan ya. Saat kita lapor ternyata laporan kita menyatakan kurang bayar, maka dibarengi dengan pembayaran. Ya. Lalu banyak ya, mungkin yang sudah praktek, sudah tahu ya, apalagi yang sekarang lagi terima SPT tadi ya, beberapa sudah cerita juga bahwa ternyata apa di beberapa KPP banyak WP yang masih merasa kesulitan untuk ngisi SPT, bahkan mungkin barangkali dia merasa Pak setelah saya ngisi SPT, setelah saya lapor pajak dan menyatakan bahwa kurang bayar, apakah kewajiban pajak saya sudah selesai Pak? Enggak. Itulah fase yang dialami oleh WP pada saat dia menyatakan ya atas kewajiban self assessment-nya telah dilakukan. Dan yang terjadi adalah dari beberapa peristiwa banyak ya WP yang seperti itu. Mungkin Anda tahu barangkali saat Anda sudah praktek di KPP tadi ya. Pak ada nih Pak WP ya sepanjang tahun ya hanya lapor. Mungkin nihil barangkali. Sepanjang tahun seperti itu. Lalu pertanyaannya tadi ya seperti jawaban Mbak Natasha tadi atau Mbak Pinky tadi ya. Pemeriksaan dilakukan terhadap SPT yang dibayar. Jawabannya benar. Tapi tidak hanya itu ya. Kalau Anda lihat tadi definisi pemeriksaan yang sudah dibacakan oleh Mas Yusuf tadi ya. Apakah hanya melulu yang diperiksa adalah mereka yang lebih bayar? Tidak. Memang dalam hal pemeriksaan ada skala prioritas ya. Siapa yang pertama kali harus diperiksa? Yaitu memang WP yang SPT-nya lebih bayar dan dia minta pengembalian. Kenapa Pak yang ini kok prioritas? Karena masalah waktu. Lagi-lagi nanti Anda harus baca pasal 17B Undang-Undang KUP. Pasal berapa? 17B ya. Apa itu Pak isinya? Kalau ada WP melapor SPT dan dia lebih bayar, dan dia minta restitusi,
kita DJP punya waktu hanya maaf ya 12 bulan untuk memenuhi permintaan WP tadi. Atau dengan kata lain kita harus menjawab permintaan WP selama 12 bulan. Nah, ini waktu yang sempit. Makanya tadi dipastikan kalau WP LB dan minta apa? Pengembalian itu pasti akan diperiksa. Lalu ada yang menjawab, Pak kalau gitu nggak usah LB Pak, kita KB aja begitu. Kira-kira kalau menurut Anda KB itu perlu diperiksa nggak? Tadi kan ya, yang seperti dibacakan oleh Mas Yusuf, mengumpulkan data dan informasi. Kira-kira kalau data itu kita dapatkan, harusnya WP itu melaporkan pajak ya, tidak sebesar yang telah dilaporkan. Contoh yang paling gampang. Pak, kami kenal seorang presenter Pak Kondang misalnya begitu. Ya, kita sebut Kondang ya karena beberapa kali dia mengisi apa? Acara di televisi. Artinya kalau seperti itu apa yang kita bayangkan? Dipastikan penghasilannya cukup banyak kan ya. Lalu apa yang terjadi? Dia lapor SPT Pak. Kurang bayar Pak. Boleh nggak Pak dia bilang kurang bayar 10.000? Hanya 10.000. Boleh. Itu kan fase self-assessment ya. Tidak ada yang mengatur tentang itu. Lalu apa yang terjadi kalau ada WP yang seperti itu? Menurut Anda bagaimana kira-kira? Menurut Anda gimana kira-kira? Nggak mungkin, Pak. Maaf ya. Dia seorang presenter kondang yang penghasilannya luar biasa, masa kurang bayar 10.000? Nah, tadi mengumpulkan data. Dikumpulkan data ini. Dari satu televisi saja, dia bisa dapat satu acara nih ya, 50 juta. Bisa dibayangkan berapa acara dia? Dan berapa lama? Masa cuma 10.000 pajaknya? Nah, mengumpulkan data dan informasi tadi, kita kumpulkan semua, lalu apa? Tujuannya Pak, menguji kepatuhan tadi, pemenuhan kewajiban pajak. Artinya, kita harus bisa melakukan pengujian, apakah yang dilaporkan oleh si BP ini dengan menyatakan kurang bayar 10.000 itu benar apa enggak? Begitu. Jadi pada dasarnya apa kalau begitu Pak? Pemeriksaan itu pada dasarnya adalah konsekuensi logis daripada adanya sistem self-assessment kalau menurut saya. Nah, cuman dari segitu banyak WP, maaf nih, yang kerja di KPP, tadi siapa? Mbak Komang tadi, di KPP tadi ya? Enggak ya? Saya di Tadi di KPP ininya, Pak. PKL-nya? Oh iya. Berapa banyak WP-nya? Untuk KPP itu, tahu nggak? Sekitar 1.000, Pak. 1.000. Berapa banyak pegawai pajak di KPP itu? Oh, pegawainya saya belum tahu, Pak. Oh ya. Nah, sekarang bisa dibayangkan ya, kalau misalnya dari 1.000 itu, kira-kira sanggup nggak pegawai pajak meriksa seluruhnya? Itu satu KPP ya. Ya nggak? Sementara kita punya ratusan KPP. Berarti apa, Pak? Tadi yang saya katakan, pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak ya bisa dilakukan, tapi saya rasa tidak mungkin untuk semua. Akhirnya apa? Ada pemilihan, kira-kira mana yang kita periksa. Nah, tadi yang saya bilang, ada apa? Prioritas. Nah, makanya prioritas pertama yang dilakukan untuk WP adalah apa? Wajib pajak yang menyatakan apa tadi? Lebih bayar dan minta restitusi. Ya. Lalu kenapa itu? Tadi yang saya katakan. Amanat undang-undang mengatakan bahwa waktunya hanya berapa? 12 bulan. Maka untuk itu, untuk WP yang seperti ini, ya pastinya akan dilakukan pemeriksaan. Begitu. Oke ya? Nah, tadi disebutkan juga, pemeriksaan itu
tadi ya Mbak Vinke tadi, dilakukan sebelum penagihan, Pak. Memang benar, bisa seperti itu. Karena pemeriksaan produk hukumnya adalah SKP. Produk hukumnya selalu adalah SKP, walaupun tidak selalu SKP ya. Nah, SKP kalau memang ternyata WP-nya dalam kondisi masih apa? Kurang bayar, ya, maka SKP tersebut nanti akan disetujui apa tidak? Pak, kalau WP setuju, Pak, maka apa? Ada penagihan. Pak, WP nggak setuju, Pak, maka ada sengketa. Karena sudah belajar kemarin keberatan, ya, materi keberatan kemarin, sengketa pajak, pengadilan atau apa yang lain, ada ya? Nah itu dia. Jadi kalau WP nggak setuju, muncul sengketa. Ya, WP setuju harus bayar. Ya, Pak ternyata nggak bayar juga, Pak. Ya, maka nanti ditagih nanti. Oke ya, mungkin penjelasan mengenai itu saya ulang lagi mengenai materi KUP ya barangkali supaya bisa lebih memahami. Nanti ini saya share ya kepada Anda ya gambarnya, mind map-nya ya. Sebentar saya bagian dulu, maaf. Oke, ini ya. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Oke. Mungkin saya kecilin dulu sedikit ya. Nanti ini saya bagi ya kepada Anda. Mungkin juga pernah juga berikan oleh pengajar yang lain mengenai ini. Nah, di sini yang tadi saya katakan. Jadi sebenarnya pemeriksaan itu ada di sini. Ya, pada saat WP telah menyampaikan SPT. Tentunya tadi yang saya katakan ini pendaftaran, kemudian ada kewajiban dia lapor maupun bayar ya di sini ya. Ya. Kemudian baru ada pengujian. Nah, ini melalui pemeriksaan. Nanti pada saat pemeriksaan kalau memang sudah dinyatakan selesai, maka nanti ada penetapan ya. Muncullah SKP tadi. Ya, untuk SKP kalau WP nggak setuju maka muncul sengketa. Ya. Sengketa yang diajukan oleh WP bisa ke DJP berkaitan dengan pasal 16, pasal 36 dan pasal 25 ya Undang-Undang KUP. Atau ke pengadilan pajak bisa pasal 23 dan 27. Ya, lalu yang terakhir adalah ke Mahkamah Agung ya, yaitu PK begitu. Ya. Oke, seperti itu ya yang saya katakan ya. Jadi kalau misalnya melihat dari sisi fase-fase tadi yang saya sebut, disinilah letak pemeriksaan. Berarti Pak, kalau gitu sebenarnya banyak banget Pak ya, hal yang perlu kita pahami dalam fase-fase ini ya. Terbayang oleh Anda ya, fase SPT aja cukup banyak. Apalagi kalau Anda bicara material ya.
Bagaimana cara kita menentukan apakah WP ini benar kurang bayar apa enggak atas SPT tahunan PPAOP-nya begitu. Ya, cuman ini kan di KUP kita hanya masalah apa? Formalnya saja ya. Kelengkapan, lalu kita melihat apakah pelaporannya terlambat apa enggak, pembayarannya sudah benar apa enggak gitu ya. Kalau enggak nanti pasti kena sanksi. Begitu. Oke, setelah itu mengawali, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan ya. Ada pertanyaan? Saya tuh paling suka kalau mahasiswa bertanya ya. Apalagi kalau bertanya out of the box gitu ya. Wah, ini senang. Berarti ada kreasi yang mungkin di kepala Anda ada sesuatu yang perlu dijelaskan di situ. Begitu. Silakan. Ada komentar? Atau pertanyaan? Belum? Mungkin belum, Pak. Oke, kalau belum, saya lanjut ya. Kan slide yang ini tadi ya. Ya. Oke, ini kalau kita melihat berkaitan dengan dasar hukum ya, peraturan pemeriksaan. Ya, kita mulai jelas ya dari Undang-Undang KUP. Kemudian kita melihat di PP 74 ya 2011 ya tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk di sana nanti dibahas mengenai pemeriksaan. Lalu turun lagi ya dari PP ke PMK. Nah, PMK yang kita pakai sebagai dasar untuk membahas materi ini adalah PMK 184. Ya. Jadi saya minta kepada Anda ya PMK 184 itu perlu Anda baca. Ya, itu semua nanti dari apa yang menjadi tata cara pemeriksaan itu ada di sana. Ya, di LMS ada kalau nggak salah ya, PMK 184 tahun 2015. Ya, itu dimulai dari kegiatan persiapan pemeriksaan, kegiatan pelaksanaan pemeriksaan, sampai kegiatan pelaporan atas pemeriksaan. Ada semua tata caranya. Termasuk bagaimana penyampaian ya WP dinyatakan akan diperiksa. Pemberitahuan atau surat pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan, ya lapangan ataupun kantor nanti. Ya, kemudian juga dalam hal pelaksanaan bagaimana ada tindakan WP dimintai keterangan. Ya, termasuk nanti ada permintaan buku, catatan dokumen, bahkan sampai dengan tindakan penyegelan ya. Ya. Lalu persiapan yang kita lakukan apa, Pak? Misalnya membuat audit plan, rencana pemeriksaan, membuat audit program pemeriksaan. Nah, nanti audit plan sama audit program ini berkaitan dengan persiapan ya. Saya rasa kalau persiapan secara umum Anda sudah bisa bayangkan kan ya. Pak, pengen jalan-jalan Pak. Kemana? Mau jalan-jalan ke Bali Pak. Gitu. Tentunya Anda harus melakukan persiapan ya. Satu, kira-kira mode angkutan apa yang harus saya pakai. Gitu. Kemudian nanti selama di Bali, karena waktu saya hanya 3 hari, Anda memilih ya, kira-kira tempat wisata mana yang akan Anda pilih untuk di sana. Kalau di sana nanti apa saja kegiatannya. Mau hanya menikmati pantai, snorkeling, atau yang lainnya. Itu semua direncanakan. Ini sama juga pemeriksaan. Ya. Tahapan atas persiapan pemeriksaan nanti ada di sana. Ya. Nah, kemudian turun lagi nih. Ya. Di PMK ada lagi PER nanti. Ya. PER ini nanti akan kita lihat berkaitan dengan standar pemeriksaan yang berlaku, lalu SE mengenai kebijakan pemeriksaan. Ya. Oke, nanti bisa kita bahas ya kalau memang kita lihat satu persatu berkaitan dengan masing-masing kegiatan. Ya. Termasuk di sini adalah apa? Ya, pedoman tadi ya.
Audit plan, audit program, metode teknik, ya. Pak, bagaimana menghadapi WP yang ternyata laporan keuangannya nggak lengkap, Pak? Nah, bagaimana kita bisa menguji penjualan dengan cara melalui pendekatan persediaan, Pak? Bagaimana kalau WP tidak pembukuan, apakah kita bisa menggunakan metode tidak langsung? Nah, itu nanti itu tekniknya. Ya, termasuk bagaimana kita membuat KKP, LHP, KKP itu kertas kerja pemeriksaan ya. LHP itu laporan hasil pemeriksaan, dan terakhir nanti kita juga akan coba untuk melihat bagaimana kalau WP itu punya hubungan istimewa. Atau bagaimana kalau WP itu ternyata grup ya. Karena pemeriksaan grup ini agak berbeda ya. Karena kan dia punya hubungan dengan WP yang lain. Di mana transaksinya dimungkinkan ada transfer pricing ya. Atau ada harga transfer yang ternyata tidak wajar untuk itu. Oke ya, ini semua nanti diatur di dalam masing-masing ketentuan. Begitu. Oke, kembali lagi ke definisi ya. Tadi sudah dibacakan oleh Mas Yusuf. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Pak, kira-kira data yang diolah itu data yang mana, Pak? Keterangan yang mana, Pak? Atau bukti yang mana? Ada yang bisa jawab nggak? Data yang pertama kali kita dapat itu data apa? Yang paling gampang. SPT, Pada Pak. waktu sebelum kita lakukan pemeriksaan. Ya? SPT. Siapa tadi jawab? SPT. Ya, benar ya, SPT ya. Nah, SPT yang kita dapat tadi, tentunya ini menjadi dasar ya. WP menyerahkan data itu karena kewajiban dia sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan. Apakah cukup hanya SPT? Tadi siapa yang jawab tadi? Maaf. Siapa tadi? Mas Alvin ya? Terus siapa yang jawab barusan? Yang Halo? SPT tadi saya Pak Toro, Pak. Ya. Oh, Toro ya. Mas Toro, untuk SPT yang sudah kita dapatkan, menurut Mas Toro, kira-kira cukup banyak SPT yang kita perlu dapatkan dari pemeriksaan? Kayaknya gitu. Sama ini. Kayaknya gitu sih, Pak. Ya. Kurang tahu. Jadi gini maksudnya Mas Toro ya. Kayak tadi, saya berikan contoh tadi. Kalau Anda memeriksa presenter, SPT Anda terima, apakah Anda terima mentah-mentah begitu saja? Enggak. Mungkin enggak dia bilang gini, Pak, saya kalau nge-MC di Trans 7, Pak, itu dapat honor 20 juta. Pak. Itu sudah saya laporkan di SPT saya, Pak. Apakah Anda percaya langsung? Nah, Enggak. perlu apa? Konfirmasi ya? Ya, perlu konfirmasi kepada Trans 7 tadi. Jadi data, keterangan, atau bukti itu nanti bisa didapatkan tidak hanya melulu kepada WP saja. Tetapi data, keterangan, atau bukti dari pihak ketiga itu juga penting. Pihak yang langsung berhubungan dengan kegiatan daripada wajib pajak. Ya, oke, seperti itu ya. Atau mungkin data itu bisa kita ambil dari sosial media misalnya. Atau data itu bisa kita ambil dari instansi lain misalnya. Bisa nggak Pak kita minta data kalau berhubungan dengan impor ke bea cukai gitu misalnya? Bisa ya? Nah ini data, keterangan atau bukti ya. Oke. Lalu dilaksanakan secara objektif dan profesional. Artinya kalau objektif kita bicara apa? Ya tentunya sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Kalau profesional apa? Ya, berkaitan dengan bagaimana kita melakukan kegiatan itu yang kita diharapkan memenuhi daripada standar-standar yang berlaku. Ya. Jadi salah satu profesional itu adalah apa? Memenuhi standar tadi. Bentar ya, maaf minum dulu.
Bentar, izin 1 menit ya ke belakang dulu. Oke, nanti standar pemeriksaan itu nanti akan saya jelaskan ya di slide berikutnya. Ini berkaitan dengan kita sendiri. Kira-kira standar kita apa Pak yang terpenuhi Pak? Misalnya, paling gampang aja. Mereka yang menjadi pemeriksa harus lulusan D3. Dari D3 pajak atau akuntansi ya, itu sudah. Itu standar itu. Lalu telah mengikuti pendidikan dan latihan. Dan dinyatakan lulus. Itu juga standar ya, standar kita. Lalu dari sisi pribadi orang itu, punya itikat baik, punya kepribadian yang bagus, integritas yang luar biasa, dan begitu. Ya, oke ya, tadi itu ya, ada hal-hal yang kita perlu cermati di sana. Lalu tujuannya. Nah, tujuannya kalau misalnya kita bagi sebenarnya dalam kalimat itu ada 2 ya. Yang di bawah itu keterangannya tujuan pemeriksaan ya. Yang pertama apa? Menguji ya kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak. Ya, menguji ya kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak. Nanti pada saat Anda melihat pengujian ini, yang diuji apa Pak? Yang diperiksa apa? Karena tadi sudah saya katakan di awal, data pertama kali yang kita dapatkan atau pernyataan WP yang menyatakan bahwa pajaknya adalah jumlahnya sekian, itu dipastikan adalah yang kita uji SPT-nya. Pak, WP punya kewajiban PPN, Pak. Maka kita perlu menguji SPT masa PPN-nya benar apa enggak. Pak, WP punya kewajiban PPh pasal 21, Pak. Maka kita menguji apakah SPT masa PPh pasal 21-nya benar apa enggak. Ya, ini menguji kepatuhan. Ya, pemenuhan kewajiban perpajakan, bentuk pemenuhannya adalah tadi apa? Berupa surat pemberitahuan ya, baik SPT masa maupun SPT tahunan. Oke, kemudian dalam hal pengujian yang dilakukan oleh petugas pajak, produknya apa, Pak? Nah, tadi udah jelaskan ya di main map tadi ya. Produknya adalah SKP kalau pemeriksaan. Ya, produk hukumnya adalah SKP, baik KB, KBT, LB maupun nihil. Kalau STP, Pak, bisa, Pak? Bisa. Ya, STP bisa ya, karena hasil pemeriksaan. Tapi umumnya biasanya kalau SPT itu, STP itu karena adanya apa? Penelitian ya. Penelitian berkaitan dengan keterlambatan membayar. Penelitian dalam hal WP ternyata salah hitung. Salah penerapan tarif. Atau WP ternyata terlambat lapor. Ya, maka nanti di situ cukup dengan penelitian misalnya. Nggak perlu pemeriksaan. Karena kalau pemeriksaan itu sudah bersifat apa? Material ya. Perlu diuji angka-angka yang ada di sana. Kalau hanya perhitungan matematis, itu nggak perlu pemeriksaan ya. Tapi cukup apa tadi? Penelitian saja. Terbayang nggak Anda? 4 kali 4 berapa? 4 kali 4 sama dengan 16. Kalau penelitian, yang diuji adalah, benar nggak 4 kali 4 itu 16? Tapi kalau pemeriksaan yang perlu kita uji, angka 4 itu benar apa enggak? Bisa aja setelah kita periksa angkanya bukan 4 ya, tapi 5. Nah, makanya itu setelah apa? Material. Harus kita minta tadi data, keterangan atau bukti yang lebih lanjut yang bisa kita akan lakukan pemeriksaan untuk itu. Gitu.
Terus yang kedua, tujuannya apa? Tujuan lain. Nah, kalau tujuan lain ini selain SPT ya. Mungkin masih ingat ya waktu belajar KUP dulu, Pak, ada WP minta dihapus Pak NPWP-nya. Boleh nggak sih Pak menghapus NPWP? Boleh. Itu salah satu hak WP ya. Kalau memang memenuhi syarat. Lalu pertanyaannya adalah, apakah setiap permintaan WP itu akan kita setujui? Tunggu dulu. Terpenuhi nggak syaratnya bahwa kamu nanti bisa dihapus NPWP-nya? Nah, maka untuk membuktikan itu, maka melalui apa? Pemeriksaan pajak. Tapi yang diperiksa bukan SPT-nya ya. Hanya ingin membuktikan bahwa si WP ini memang layak dihapus NPWP-nya. Si WP ini memang layak dicabut PKP-nya. Si WP ini memang layak untuk diberikan ya, izin untuk melakukan sentralisasi atau pemusatan pelaporan SPT masa PPN. Nah, itu semua yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan, tapi tujuan lain. Termasuk kalau WP menyatakan keberatan atas SKP-nya. Keberatan itu prosesnya juga sama dengan pemeriksaan. Tapi disebutkan bahwa itu adalah tujuan lain. Ya, tetap ya masih dalam kerangka apa? Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oke ya, itu tadi kalau misalnya melihat apa dari sisi tujuan pemeriksaan ya. Soal apa Pak? Perbedaan pemeriksaan pajak dengan audit umum. Ya. Kalau pemeriksaan pajak, tadi ya tujuannya jelas. Menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban pajak, tujuan lain. Kalau audit umum itu memberikan opini atau pendapat atas laporan keuangan. Apakah laporan keuangan dijadikan secara wajar menurut standar akuntansi keuangan. Jadi ada beberapa tingkatan ya. Misalnya wajar tanpa pengecualian. Wajar dengan pengecualian. Atau adverse, atau menolak untuk memberikan opini. Ini ya, udah apa? Audit umum. Ya, tidak ada pengujian kepatuhan, apakah dia patuh apa enggak terhadap standar yang dipakai. Cuman pendapatnya adalah apa? Oh ini sama dengan standar, maka bisa disebutkan ya wajar tanpa pengecualian. Oh ini enggak sama Pak, tapi batasannya masih disetujui ya atau dilihat tidak terlalu lebar perbedaannya. Mungkin kita sebut dengan apa tadi? Wajar dengan pengecualian. Oke, lalu objek auditnya apa? Nah, tadi sudah katakan ya, pengujian kepatuhan pemenuhan terhadap kewajiban pajak, ya itu adalah SPT. Atau fakta lain tadi, kalau misalnya WP diperiksa karena tujuan lain, misalnya apa? WP minta dihapus atau dicabut PKP-nya, dihapus NPWP-nya. Atau WP minta sentralisasi misalnya. Atau WP dilakukan pemeriksaan atas keberatannya misalnya. Ya. Kemudian jenis auditnya adalah compliance ya, audit ketaatan. Sementara kalau untuk audit umum itu audit atas laporan keuangan ya, atau financial statement audit. Oke. Ya, kemudian kewenangan pemeriksaan. Ya. Jadi dalam hal pemeriksaan DJP dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak ya, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Artinya di sini sudah diberi kewenangan bahwa Direktur Jenderal Pajak bisa melakukan pemeriksaan. Ya, tapi nanti kewenangannya itu akan diturunkan ya ke fungsional pemeriksa pajak. Ya, artinya di situ nanti pasti ada yang namanya apa? Pilihan daripada mereka yang harus atau bisa melakukan pemeriksaan. Ya, satu lagi adalah apa? Berkaitan dengan perintah. Ya, bahwa dia bisa melakukan pemeriksaan karena adanya apa? Surat perintah itu. Begitu.
Oke ya, tadi sudah kita sebut tata cara pemeriksaan ya, ada di mana? PMK 184 ya. Ini yang terakhir yang bisa Anda baca nanti ya, tahun 2015. Oke, kemudian tadi sudah saya sebut ya, pemeriksaan adalah standar pemeriksaan. Ya. Jadi harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Ya. Jadi sama-sama ya, baik untuk pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak maupun untuk tujuan lain, sama-sama harus sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku. Begitu. Oke, sampai sini ada komentar? Monggo, silakan. Ada, teman-teman? Gimana? Sudah mulai ngantuk? Hah? Iya, Pak. Hah? Kenapa? Nggak apa-apa ya. Saya paling senang kalau Mas Fred itu menyatakan yang sesungguhnya gitu. Nggak ada yang disembunyikan. Ya. Ya Pak, udah ngantuk Pak. Udah mau 4:30, lapar lagi nih Pak. Tadi belum sempat makan. Apalagi nih Mbak Salsa ya, capek Pak. Oke, silakan ya kalau bertanya. Tapi sambil menunggu pertanyaan Anda ya, saya coba ini dulu ya ke mana portalnya ya. Supaya nanti saya nggak terlambat waktu nutup portal karena sekarang ini belum dibatasi waktu. Sebentar ya, saya buka portal dulu untuk mengecek absen Anda dulu ya, terutama juga. Oke, udah semua ya absen ya. Sudah absen semua, saya simpan dulu presensinya. Pak. Ya, silakan. Sebenarnya kayaknya nggak terlalu ke materi sih Pak. Cuma kan waktu saya PKL itu kan kalau AR juga membuat suatu tas kerja penelitian ya Pak, KKP juga ya Pak. Saya masih suka bingung gitu. Perbedaan tupoksi dari AR sendiri sama pemeriksa sendiri itu kayak gimana? Karena mereka sama-sama menghitung kepatuhan BP gitu. Ya, oke. Nah, tadi yang saya katakan ya, dalam hal AR mengajukan atau meminta misalnya SP2DK gitu ya, permintaan data dan keterangan ya. Nah, ini sifatnya nanti arahnya bukan pemeriksaan, tapi mengarahkan supaya WP untuk melakukan pembetulan atas SPT-nya. Ya, jadi sifatnya masih persuasif lah ya. Nggak sampai nanti penentuan atas besarnya jumlah pajak itu berdasarkan dari pemeriksa. Contoh misalnya begini. Pak, AR menemukan bahwa orang ini ternyata pemberi kerjanya nggak hanya satu, Pak, tapi 3. Karena AR mendapatkan bukti potong dari pihak lain yang menyatakan bahwa orang ini juga bekerja sama orang lain. Padahal di SPT dia bekerja hanya di PTA. Didapatkan oleh AR ya, bahwa ada pekerjaan yang dilakukan oleh si orang ini di PTB, di PTC, karena menemukan bukti potong. Nah, di sini AR tidak berperan sebagai pemeriksa. AR hanya menyatakan ya, terutama untuk penggalian potensi gitu ya, atau galpot ya, atau dia di waskon misalnya ya, maka nanti apa yang dia lakukan meminta kepada WP tadi untuk memperbaiki SPT-nya dengan cara tadi ya, ada permintaan khusus seperti SP2DK ataupun bagaimana si AR itu menyatakan bahwa pencocokan data yang dilakukan apakah memang sudah sesuai. Nah, kalau ternyata WP mengakui bahwa ada perbedaan, biasanya si
WP diminta untuk apa? Melakukan pembetulan data SPT-nya. Ini lebih mudah karena apa? Tidak ada potensi untuk WP melakukan apa? Sengketa. Karena kan inisiasi WP sendiri kan ya, untuk menyatakan bahwa SPT-nya tadi salah, begitu. Jadi ini bukan dalam proses apa? Pemeriksaan ya. Di samping memang apa yang dilakukan oleh si AR ini bukan dalam rangka pemeriksaan, juga kegiatannya juga berbeda ya dengan kegiatan pemeriksaan pada umumnya. Begitu, begitu Mbak Lina? Ya, baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Monggo. Saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Tapi ini juga pertanyaan yang ingin tahu aja sih Pak. Ya, silakan. Tentang apa urgensi atau pertimbangan dari TJP untuk menempatkan pemeriksa pajak sebagai fungsional Pak? Ya. Dibanding sebagai struktural. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Tadi siapa yang bertanya nih? Saya Pak Brian Pak. Oh, Brian. Ya. 7 Pak. Ya, oke, Mas Brian. Ya. Jadi kenapa fungsional ya? Ya. Jadi membedakan antara kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman fungsional struktural itu memang berbeda. Jadi ada kekhususan untuk itu ya. Ya. Artinya memang pekerjaan ini harusnya dilakukan sesuai dengan fungsi yang dilakukan oleh si pemeriksa tadi. Ya, dalam hal ini dia melakukan fungsi pengawasan ya. Artinya saat WP ternyata sudah lapor SPT, perlu diuji kepatuhannya. Ya, kenapa nggak semua bisa melawan itu? Sebenarnya bisa sih ya. Mungkin Brian pada waktu kemarin PKL ya, kalau memang PKL di KPP tadi, ya ada yang namanya AR menjadi petugas pemeriksa pajak ya. Pernah dengar nggak itu kemarin? Iya Pak, kemarin ya. Pak di kantor saya ya? itu. Ya. Iya Pak. Nah ini akhirnya si AR itu memang ditunjuk sebagai P3, maka dalam kegiatannya itu sama dengan apa yang dilakukan oleh siapa? Pemeriksa pajak. Cuman mungkin secara prosedur mungkin lebih sederhana. Misalnya, mungkin Mas Brian pernah dengar kemarin waktu P3, kalau ada data konkret. Ya, nah ternyata si AR menemukan bahwa lawan daripada si WP yang dilakukan pemeriksaan ini ternyata tidak melaporkan SPT masa PPN-nya. Padahal lawannya sudah ada PK atau sudah ada PN, maka harusnya apa? Si WP yang diperiksa ini harusnya ada PK dong. Nah itu termasuk apa? Data konkret misalnya seperti itu. Nanti juga bisa dilakukan pemeriksaan. Nah cuman itu kan sifatnya lebih ke apa? Kalau menurut saya sih lebih sederhana lah ya. Karena umumnya kalau nanti Anda melihat pemeriksaan pajak, itu sifatnya all taxes ya. Untuk semua jenis pajak. Begitu. Tapi kalau yang dilakukan oleh siapa? Teman-teman AR, umumnya hanya apa? Satu jenis pajak saja. Ya, tidak sampai mengacu ke yang lain. Akhirnya karena apa? Kekhususan ini, maka dibuatlah karena pekerjaannya tertentu, maka difungsionalkan dia. Dan nanti kalau nggak salah, semua pegawai negeri ya, semuanya fungsional nanti ya. Ya, nanti arahnya ke sana. Ya, semua pegawai negeri nanti akan dijadikan fungsional, termasuk orang-orang Pemda ya. Malah nanti setelah struktural nanti akan berkurang itu. Yang namanya eselon 3, eselon 4 nanti akan dikurangi. Semuanya nanti apa? Akan berbentuk pekerjaan secara fungsional. Nah, kalau fungsional berarti ada kekhususan ya untuk pekerjaannya. Ya. Misalnya pada saat kita jadi pemeriksa, ya harusnya tidak ada pekerjaan yang dilakukan dari ketentuan yang sudah diberikan bahwa dia hanya melakukan pemeriksaan saja. Ya, tapi kalau misalnya mereka yang struktural bisa beralih fungsi ya, Pak bisa nggak Pak tadinya OC jadi jurusita Pak? Bisa ya? Tadi jurusita bisa menjadi AR begitu ya? Ya begitu. Atau pindah ke kanwil Pak, jadi penelaah keberatan begitu. Ya. Itu juga masih belum fungsional. Nanti mungkin semua difungsionalkan. Jurusita fungsional. Ya. Nah, nanti mungkin aturannya tupoksinya pekerjaannya akan dikhususkan untuk itu.
Begitu ya, Mas Brian? Oh, sebentar ya, saya mau ini dulu. Udah 16.24 ini. Takutnya nanti saya nggak sempat nutup portal. Sebentar ya, maaf ya. Mas Toro, ini kalau saya tutup kuliah, berarti langsung Zoom-nya tutup juga nggak? Nggak tahu ya? Kurang tahu juga sih, Pak. Kalau dulu kan nggak tutup kuliah, bisa saja langsung. Saya takutnya kebablasan nih. Ini sudah 16.26 soalnya. Kita 16.30 kan ya? Iya, Pak. Ya sudah ya, kalau gitu kita coba dulu ya. Saya tutup kuliah. Tapi sebelumnya nanti kalau takutnya sudah tutup Zoom, berarti kita saya ucapkan terima kasih ya. Artinya jangan sampai nanti saya belum menutup, tapi saya tutup kuliah ternyata putus Zoom-nya begitu. Oke ya, saya tutup kuliah dulu ya di portal. Nanti kalau memang Zoom-nya terputus juga ya berarti kita akhiri. Lalu nanti pertemuan berikutnya kita akan tentukan ya untuk yang berikutnya ya. Nanti akan saya hubungi Mas Toro ya untuk itu. Saya coba ya tutup kuliah ya karena 5 menit sebelum berakhir ini. Mohon maaf sebentar ya. Oh belum ya, belum ternyata barusan ditutup, nanti masih jalan. Tapi ini nggak tahu nih, 16.30 juga terputus juga ya, Mas Toro? Jadi nggak enak nih dibatasi Zoom-nya ini, jadi kita nggak leluasa. Ya sudah nggak apa ya, nanti tahu-tahu kalau putus ya, ini kan pengalaman pertama ini, ya. Saya juga baru kali ini untuk kuliah daring distan yang mengatur Zoom-nya dari lembaga begitu. Selama ini kan siswa yang mengatur. Oke ya, ya untuk mencegah berakhir, saya ucapkan terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Ya, terima kasih untuk perkenalannya tadi ya. Luar biasa, mudah-mudahan tetap semangat ya nanti sampai 14 kali pertemuan. Ya. Oke, nanti saya pastikan tanggal 5 itu saya ngajar, kalau tadi sudah saya lihat jadwal saya. Saya ngajar, berarti nanti kita akan kuliah di hari yang lain ya. Cuman saya nggak tahu hari apa begitu. Gitu ya Mas Toro ya? Ya. Ya, Pak. Siap. Tanggal 5 hari Senin itu saya ngajar ya. Nanti akan saya cari lagi penggantinya hari apa. Oke, Mas Toro, terima kasih ya. Makasih semuanya juga ya atas partisipasi hari ini. Ya, jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita selalu diberi kemudahan ya, diberi kesehatan. Dan jangan lupa ya, berdoa juga untuk orang tua kita, sanak saudara kita, guru-guru kita, juga teman-teman kita yang lain. Ya,
Oke, semoga mudah-mudahan semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan tutup dulu. Kita nunggu 16.30. Tertutup sendiri apa enggak begitu ya? Oh iya, siap. Ya, kita nunggu Pak, 16.30 terima ya. kasih, Kita Pak. dulu ya. 1 menit lagi nih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima banyak, kasih ya, Pak. terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Jangan live dulu, jangan live dulu ya. Terima kasih, Ya, Pak. kita Pak. tunggu ya detik-detik kayak detik tahun baru ini. 30 klub hilang gitu kan. Supaya nanti kita nggak kapok untuk kuliah berikutnya begitu ya, supaya kita bisa cegah. Nah, ini udah 16.30 nggak tertutup juga. Mungkin 31, Pak. Oh, 31 ya. Oke. Kita tunggu ya 31 ya. Ini teman-teman atau Anda semua ini nggak ada yang apa, keluarganya sehat-sehat semua kan ya? Nggak ada yang mungkin kena COVID atau enggak ya? Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat, Ya. Pak. Tapi itu juga dari Anda Sehat, juga kan ya. Pak. Makanya apa Anda kalau ada kegiatan di luar mohon hati-hati sekali ya. Kalau perlu ya nggak usah ngumpul lah ya sementara ini. Udah pada vaksin kan semua? Belum, Pak. Belum. Belum, Oh, Belum, Pak. waktu Anda PKL itu nggak termasuk bagian yang divaksin enggak ya? Enggak, Pak. Ada beberapa, Oh Pak. enggak, saya kira termasuk. Kalau saya kemarin alhamdulillah sudah apa ini. Nah ini 31 enggak juga, Mas. Enggak putus tuh. Oh, enggak, Pak. Iya itu 31 udah kan, jam saya 31. Enggak, maksudnya nanti kalau pas mepet gitu loh, saya waktunya jadi enggak apa. Enggak. Oh, ini terputus. katanya Masih bisa ada dong. ini, Pak. Ada Apa? yang ntar kelas lain masuk ke Zoom sini, Pak. Oh gitu. Tapi kan ini jam 16.31 emang ada kuliah jam 16.30. Enggak ada, Pak. Mungkin Enggak ada, nanti Pak. habis maghrib. Oh iya Apa itu jam dia 5? makanya. Tergantung. Berarti sistemnya Kecuali dari kalau kelas, kita Pak. tadi kuliah pagi ya. Kalau kuliah pagi mungkin setelah itu ada kali ya yang masuk Zoom kita. Iya, Pak. Enggak, Pak. Ya sudah nggak apa-apa. Karena sudah waktunya memang ya kita akhiri. Oke, makasih semua ya. Iya, Ya, Pak. salam hormat buat keluarga di rumah ya. Ya, Terima kasih, assalamualaikum. Pak. Terima kasih, Ya, Terima kasih, Pak. selalu ya, selalu ya. Pak. Terima kasih, Pak. Izin Terima. dulu.